diri kita sendiri. Jadi selain pembelajaran bagaimana membangun brand, bagaimana membuat strategi marketing, tapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan soft skill dan juga kecerdasan pasar. Dan di tahun 2023 ini kita melakukan roadshow di beberapa kota juga, ada di Jakarta, Bandung, Semarang. Jadi terima kasih untuk dukungannya dan juga semangat teman-teman semua. Untuk informasi lebih lanjut. Kemudian habis itu saya TV-nya tutup waktu itu, akhirnya saya masuk ke caranya kita belajar target market, bagaimana caranya melihat bahwa marketing budget itu, oh ini kemahalan ya, ini kemurahan. 100 juta bisa jadi murah, 1 juta bisa jadi mahal. Jadi agar teman-teman bisa lebih mudah kira-kira apa sih maksudnya yang kita pelajari hari ini. Oke, next. Ya, jadi pohon. Satu pohon kalau dilihat. Wow, ada contohnya nggak? Nggak apa-apa. Ada. Nah kemudian ini adalah demografi, kemudian psikografi ya, lifestyle. Lifestyle orang ini seperti apa sih yang ingin kita kita sasar? Kayak dulu ikan Indonesia, oh saya tuh nih 12 tahun lalu ya, pengen jualan ke cewek-cewek kosmopolitan misalnya. Kosmopolitan itu apa sih? Yang sore-sore nongkrong-nongkrong di Union PS gitu misalnya. Yang pesennya Black Velvet, Velvet kan? Ya kan? Zaman dulu kan Red Velvet kan terkenal banget gitu. Nah kalau dia bisa mengeluarkan uang 60.000 untuk beli Red Velvet, kemudian makan di Union dia harus mengeluarkan misalnya 200.000. Berarti kalau misalnya beli baju saya 800.000, masuk dong, oke dong gitu kan. Jadi avatarnya kayak gimana sih? Oh misalnya si Tony umur 27 kerja di perusahaan media misalnya atau startup gitu. Nah, stop aja ya. Nggak usah ya. Gitu. Tapi kemudian saya ingat lagi ya, Indonesia nih 250 juta men, masa 1% aja nggak nyangkut sih di gua gitu, harus 0,5% gitu kan. Jadi kita harus optimis, harus tetap positif dan harus ingat gitu bahwa nggak sendiri kok teman-teman, sumpah deh gitu. Ini kan kita bareng-bareng hari ini ada 110 orang yang ada di ruangan ini, semuanya juga mengalami kendala yang sama. Jadi bisa apa sih, dan Tuhan udah kasih kelebihan luar biasa sekali. Karena waktu dia umur 2 tahun tuh diagnosanya adalah incapable of learning anything. Saya soalnya bisa ngitung, masa anak saya nggak bisa. Saya bilang nggak mungkin, Tuhan pasti menciptakan pasti lebih canggih daripada yang kita bisa pikir. Jadi untungnya sepanjang perjalanan ketemu dengan begitu banyak orang baik, mensupport, memberikan harapan, memberikan metode-metode baru. Saya ikut metode di arah Norton yang waktu itu masih melawan arus karena di Indonesia ini belum ada yang support. Tapi saya bersyukur dengan rumah sakit swasta. Kita bekerja sama dengan rumah sakit swasta di daerah Jakarta Selatan juga. namanya apa Instagramnya atau sosmednya? Silab Laboratory. Silab Laboratory. Oke. Kayaknya belum ada lab yang buat anak muda gitu, yang benar-benar mungkin nanti di postingannya membuat kesadaran anak muda untuk ngetes ke sana, misalnya untuk kesehatannya, untuk apa dan segala macam, sehingga di situ tuh akan menjadi tempat kita untuk bisa memperhatikan untuk self care ya, untuk self care mungkin nggak cuma nanti diperbesar servisnya, nggak cuma ngecek untuk yang dibutuhkan misalnya dari secara medis, tapi juga mungkin di situ ada misalnya untuk ngecek kadar kenapa sih kamu penting untuk mengecek kadar gula darahmu sejak dini gitu. Jadi istilahnya ke silab sebelum sakit gitu kan. Ya, oke. Sip. Di rumah kan mahal ya. Nah, semua kita bisa afford beli rumah buat jadi homestay. Biasanya orang kalau homestay itu kan harus investasi gede atau punya rumah yang nganggur baru dibikin homestay. Betul. Kalau ini konsepnya saya nyewa. Saya nyewa rumah di Jogja sekitar 30 juta, 25 sampai 30, kamarnya 4. Lalu saya pecah menjadi per pax. Gitu. Biasanya kan orang nyewa kan per kamar 200. Nah, waktu zamannya itu kan kita di-compare sama yang 200.000 tapi yang udah bagus-bagus banget. Yeah. Sedangkan kita kan cuma rumah biasa yang kita retouch lagi dengan Instagramable gitu, dan foto-foto. Yeah. Nah, jadi saya bikin promo 39.000 per anak. Karena kan backpackers ya. Iya, backpacker. Nah, backpacker kan kalau namanya backpacker pergi nggak
sendirian. Benar. Ntar rombongan, apalagi kalau anak SMA lulus, Ya. perginya tuh berenam, bertujuh. Jadi mereka sekali datang 6 orang. Kali 40.000 kan 3940. Sebenarnya sama aja 200.000 juga per room. Karena nanti kamarnya yang cewek. Mengeluarkan saya dari itu adalah ketika saya bisa fokus pada pada opportunity dibanding saya ketakutan sama apa yang tidak ada atau yang belum saya dapatkan gitu. Dan ternyata terbuka nanti pintu-pintunya. Jadi selama kita memiliki niat yang baik, produk kita yang bagus, itu pasti mudah-mudahan pintu opportunity-nya selalu terbuka ya. Cukup simpel gitu. Mas Didit itu kan, Mas Didit sendiri menurutku itu sudah brand, udah entitas sendiri gitu ya. Terus habis itu ada Ikat Indonesia by Didit Mom. Berarti kan ada 2 entitas di situ ya, which masing-masing butuh strategi marketing untuk branding itu sendiri gitu ya. Gimana sih Mas bisa jalan bersamaan gitu, membangun brand kamu sendiri, brand dari Ikat. Jadi ya gini kali ya. Jadi membuat itu tuh jalannya bukan gitu. Terus gimana brand kamu yang sebagai Mas Didi itu bisa mensupport Ikat ataupun sebaliknya gitu. Aku pengen tahu itu sih. Terima kasih banyak Mas Didi. Terima kasih Kakak Ani. Brand sendiri itu yang kita kembangkan juga adalah personal brand kita. Karena kalau misalnya satu brand besar, orang kan istilahnya beli barang karena udah percaya dengan brand itu. Tapi ketika kita memulai brand sendiri, orang kemudian pengen tahu who's behind the brand. Siapa sih di balik brandnya ini gitu. Makanya mungkin sekarang banyak juga skincare bermunculan yang juga menaikkan profil dari si pembuat brand misalnya. Ya, nah ini membuat sebenarnya untuk meraih satu, yaitu trust tadi. Ya, bagaimana orang kemudian bisa percaya bahwa misalnya apa yang dia deliver, apa yang dia bikin itu bisa bisa mencukupi untuk apa yang dia ingin cari gitu. Dan kalau misalnya tadi Anda nanya gimana sih cara memanage-nya? Memanage-nya sebenarnya adalah kita punya timnya tuh dibagi gitu. Jadi kalau untuk personal branding sendiri, kemudian untuk brand sendiri, dan kebutuhannya berbeda-beda ya. Jadi tapi dua-duanya saling berhubungan karena ternyata orang yang follow Ikat akhirnya follow aku, orang yang follow aku akhirnya follow Ikat, dan vice versa gitu. Nah itu yang akan terjadi nanti di ketika teman-teman bikin brand ya. Jadi saya juga dulu memulai dari lingkaran kecil dari teman-teman sendiri. Show pertama itu dihadiri oleh 30 orang ya, karena memang budgetnya cukupnya buat segitu gitu. Nah tapi dari situ kemudian percaya deh, kalau punya produk yang bagus, kita konsisten menjalankannya, kemudian memang produk kita unik, itu yang kemudian akan dicari dan akhirnya akan membuat brand kita jadi sustainable gitu Kakak Anika. Terima kasih. Itu plastik Mbak, sama limbah denim jeans. Jadi kita ambil dari konveksi. Kalau teman limbah denim jeans itu tiap hari sampai 7 ton. Tenang kan? Jadi dari mana? IG-nya mfl.o.w. VR. Bukan mana? Violet. Betul. Violet l.o. Oh, buat saya ini beneran? Waduh, terima kasih, keren banget. Ini kalau di batik ini namanya motif Tirto Tejo. Tirto Tejo tuh menggambarkan air yang mengalir. Jadi saya doakan mudah-mudahan usahanya barokah terus seperti air yang mengalir. Amin. Ya. Karena yang ditakutin brand story kita bagus nih, banyak, tebel gitu, mau ceritain dari segi mana aja bisa gitu. Tapi pada satu titik takutnya brand story itu justru malah backfire ke brandnya. Ini brand lebay nih, kebanyakan story-nya. Ini brand terlalu mendramatisir. Gitu. Yeah. Gimana caranya kita menggunakan brand story dengan tepat, itu yang pertama. Yang kedua Mas, izin satu pertanyaan lagi. Seorang Didit Maulana itu how do you cope with failures? Failures, betul. Karena as an entrepreneur gitu ya, kendalanya itu kita kena satu kegagalan, itu udah biasanya kita gagal gitu. Belum lagi mau langkah kegagalan kedua, udah gagal. Yeah. Nah gimana Mas Didit dan Ikat Indonesia gitu ya
bisa cope with that thing. Gitu. Oke, Itu aja Mas. siap Mas Adri, thank you banget Sama-sama Mas. hadiahnya. Waduh, Masih keren banget. Oke, buat produk dari limbah. Karena misalnya concernnya dengan limbah yang ada dan segala macam, itu akhirnya membuat ini. Nah, tetapi kapan harus disajikan, kapan harus kita kurangi, kapan harus kita maksimalkan. Seperti yang tadi di strategi marketing, it's all about timing. Jadi misalnya bulan ini kita mau menceritakan brand story kita dari sisi misalnya foundernya gitu misalnya. Apa sih ketika membuat itu, misinya apa? Yang nanti dikorelasikan dengan apa kegiatan marketing yang terjadi di bulan tersebut misalnya gitu. Jadi harus berhubungan sehingga orang nggak melihat itu sebagai sesuatu yang lebay. Dan yang kedua, kita harus pede ketika menyajikannya karena cerita kita itu hanya kita yang punya. Ya, jadi kalau dibilang adalah, aduh Mas Didi tapi saya minder nih. Teman-teman tahu nggak? Di dunia ini kenapa saya pede banget? Karena cuma ada satu Didit Maulana. Seperti hanya ada satu Anka Tama. Seperti hanya ada satu Sabilsa, satu Aulia. Jadi keberadaan kita di dunia ini memang sangat spesial. Ya, jadi kespesialan kita, keunikan itu yang akan kita garap, yang akan kita perluas lagi sehingga wah emang ini Didit banget nih produknya gitu. Jadi teman-teman buatlah itu dengan inspirasi diri kita sebagai inspirasinya untuk bisa memunculkan produk-produk nanti yang akan menjadi lebih lebih varian lagi gitu. Nah kemudian udah ya, bisa dijawab semua. Yang kedua mana ya? Oh, how do you cope with failure? Biasa kalau udah dapat gratisan tuh yang orsen. Oke, gimana caranya kalau lagi ngerasa gagal ya? Kegagalan buat saya itu sebenarnya bukan past tense, tapi itu sering saya rasakan ya. Jadi gagal kadang ketika ngeliat apa ya, misalnya kayak kemarin deh, ada klien saya ulang tahun, udah bikin baju nih, tiba-tiba udah dipakein bajunya pas mau ini, tiba-tiba pas diposting pakai baju yang lain gitu. Di situ saya, aduh sedih banget. Ya. Nah tapi saya akhirnya karena udah sering, maksudnya dalam gini, 12 tahun itu kan kita sering banget ya, udah itu tuh udah sesuatu yang kita lewati terus ya gitu. Jadi ada satu saat ketika kita harus meninabobokan, oh kasihan. Tapi ada saat juga, wake up dude gitu. Nanti kita nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena mungkin produk kita itu bukan mencerminkan bagaimana cara orang apresiasi kita, enggak. Tapi it's all about choices. Nggak semuanya menyangkut diri kita kok, nggak semuanya tentang lo gitu. Jadi misalnya kelihatan ada teman kita kayaknya bete banget pas lagi makan sama gue, kenapa ya gue gitu. Enggak, lagi lu jangan GR, nggak semua tentang lo. Selidik punya selidik. Kemarin asistennya bilang, Mas Didit, aduh ibu minta maaf kemarin soalnya ternyata acaranya outdoor, panas, baju Mas Didit mau di-save untuk foto keluarga di event yang lebih bagus lagi katanya gitu. Oh jadi happy ya. Nah itu adalah hal-hal yang masuk ke dalam pasar, is just another product gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan antara diri kita sebagai kreator sama ketika produk itu udah di launch. Ketika sebagai kreator, oke, next apa, lu bikin apa, next apa gitu, nggak apa-apa ya. Kegagalan atau rasa orang apa ya untuk itu sangat wajar dan itu sangat manusiawi ya, nggak apa-apa. Lo mau down mau apa, it's okay, 1 hari 2 hari, jangan ajak ngomong dulu, aku lagi it's okay. Namanya kain pantang. Jadi ini dari pewarnaan alami yang dibuat oleh para artisan. Artisannya adalah mama saya, moyang saya dan keluarga. Awal saya berdiri tahun 2015. Nah ini dari daun angkerbang yang ada di hutan, hanya ada di hutan Kalimantan. Daun angkerbang, dan ini dari kunyit dan daun mangga yang saya produksi, saya inovasi untuk pewarnaan. Ternyata tahun 2015 saya mendirikan sebuah brand namanya Galeri Kain Pantang Sintang. Itu punya Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang. Ternyata COVID melanda, itu luar biasa Mas Didit. COVID melanda, saya akhirnya berpikir keras untuk main media sosial. Saya pasarkan lewat WhatsApp, lewat dan lain-lain. Ternyata yang menghargai produk ini adalah orang luar Kalimantan dan orang luar negeri. Nah dari situ teman saya bilang, saya kan memang
cinta budaya ya. Perkenalkan tadi saya Hetty, saya cinta budaya gitu. Orang lihat saya pakai baju gini, ngapain lu pakai baju kayak kempel gitu, kata teman-teman saya gitu. Tapi ternyata tapi ada orang yang menghargai. Kamu luar biasa Hetty. Saya dihubungi oleh teman-teman dari luar negeri. Kamu harus melakukan ini. Ini adalah budaya, warisan asli budaya Indonesia yang harus kamu lestarikan. Dan orang nggak tahu saya di rumah. Akhirnya saya coba bertanya sama orang tua saya, bagaimana proses ini. Coba kita inovasi pewarnaan yang diminati oleh pasar. Sehingga pada waktu itu COVID, mungkin orang serba terdiam. Dan saya udah media sosialnya baru followernya 300 dan mulai sedikit demi sedikit. Tetapi benar kata Mas Didit, follower itu tidak menentukan orang tahu produkmu. Mau 5.000 kalau orang bukan pelangganmu, itu sama aja. Mau dia cuma 300 itu adalah pelangganmu, itu benar. Saya punya ini brand. Akhirnya saya ada salah satu fashion designer, Mas Wahyu Abraham. Dia senang produk alami. Akhirnya waktu itu kita kolaborasi. Kita nggak nyangka menang di Indonesia Fashion Week, juara 1 waktu itu. Tapi waktu itu saya belum fokus Mas Didit, saya sambil bekerja. Saya adalah kuli korporat pada waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan Agustus kemarin saya resign. Saya ingin fokus Mas Didit. Dan ternyata sesuatu yang hobi, ya itu tadi, pukul diri saya sering ngomong di kaca, Hetty lu bangun Hetty. Ternyata banyak yang senang sama dan saya gak nyangka gitu. Akhirnya pada waktu itu saya punya pelanggan. Saya mulai dari garasi, dari belakang rumah. Ternyata pelanggan saya orang pada pejabat di daerah. Dia bilang, kok gak enak ya orang datang beli produknya habis mandi pakai handuk. Akhirnya depan rumah dibuatlah kaca. Sedikit demi sedikit akhirnya rumah saya bongkar sekarang. Awalnya ruang tamu saya bongkar di galeri. Berdirinya tahun 2015. Boleh dicek Instagramnya Galeri Kain Pantang Sintang. Nah, waktu itu akhirnya ternyata ada tim kurator dari nasional di sini, Mas Nyok Hadi. Mungkin mereka menemukan saya di media sosial ya. Itulah kekuatan media sosial. Kita harus main media sosial. Nah, pada waktu saya lolos kurasi di IKRA. Saya lolos kurasi di IKRA dan tidak mudah ya. Tidak mudah lolos kurasi di IKRA. Akhirnya saya ditemukan oleh BI, Bank Indonesia. Saya di pelosok Kalimantan yang saya nggak tahu itu Jakarta, yang saya nggak tahu di mana itu. Saya ditemukan pada tahun 2021. Saya ikut kurasi, ikut produk karya kreatif Indonesia. Jadi pandemi justru banyak sekali peluang. Pandemi itu adalah peluang bagi saya yang orang tidak tahu siapa saya, yang orangnya saya hanya di pelosok Kalimantan, yang saya hanya sering ini tengkuyung untuk menguatkan warna ini dari tengkuyung sungai. Pewarnaan alami tadi. Biar dia warnanya menjadi coklatnya menjadi bata, itu dari tengkuyung sungai. Saya olah, saya buat konten. Ternyata kalau view saya tidak perlu pakai marketing, itu yang nge-view banyak banget. Saya kaget itu bisa 20 ribuan kalau nge-view yang konten lokal. Mungkin karena sekarang juga kita harus kembali ke alam dan memang itu cocok banget. Nggak ada yang suka sama produk saya, cuma orang luar suka memuji. Kadang mereka kalau beli, Hetty tambah deh untuk kamu, kasihan kamu. Kok orang kasihan ya dengan saya? Apa salah ya brand saya ini? Jadi apa orang beli karena kasihan ya gitu. Ternyata dengan berjalannya waktu, satu aja, jujur, percaya, konsisten. Akhirnya orang ketika bicara tenun ikat Dayak Sintang, ketika tenun ikat Dayak, orang bicaranya Hetty. Bicara tenun ikat, Hetty sekarang. Akhirnya kemarin kita lolos di Karya Kreatif Indonesia. Puji Tuhan dipakai oleh semua menteri. Di situ brand saya makin naik. Tapi ada yang satu membuat saya ini, kenapa saya harus mengikut kelas Didit? Akhirnya saya bilang, saya kebetulan di Jakarta. Saya kemarin diundang di acara ASEAN itu. Untuk produk saya itu kan ada storytellingnya ya, cerita dan segala halnya. Ternyata pelanggan-pelanggan saya ini, Hetty, saya malas tuh udah jadi kayak gitu. Lu buat baju deh. Aduh, ini pusing. Ini gimana? Bukannya senang ya dapat orderan, saya pusing jadinya. Karena apa? Saya nggak punya background designer. Saya itu karena senang aja. Jadi saya suka main di patung. Saya suka aneh-aneh. Saya memang suka aneh outfitnya ya. Saya buat begini. Ternyata apa ya, orang suka. Kadang baju yang saya pakai orang beli. Oh, baju saya kamu beli? Ya udah, enggak apa-apa, harga bekas saja. Ya berarti ini peluang. Akhirnya saya pelan-pelan membuat sesuatu.
saya buat, ternyata pasar suka. Waktu saya Karya Kreatif Indonesia kemarin, saya nggak pede, saya malu mau bawa, saya cuma bawa 3. Ternyata pas pembukaan itu habis. Wah, berarti orang suka. Akhirnya saya produksi beberapa, tapi saya masih belum percaya loh Mas Didit. Gimana caranya supaya, karena saya ini bukan background orang fashion, tapi produk saya sepertinya akan mengarah terus ke sana karena saya udah terjun di dunia fashion. Orang udah kalau dia ini, ya udah buatin baju deh, buatin aksesoris, buat tas. Tapi saya belum menentuin apa. Tapi saya sudah punya satu keunikan. Saya itu mengangkatnya alami ya. Nah, produk yang lain mengikuti. Nah, puji Tuhan kemarin saya juga, kenapa saya masih hari ini di Jakarta, saya diundang untuk dari Sarina, mungkin lolos untuk kurasi. Semoga saya punya toko di Sarina. Dengan kelasnya Bang Didit ini semakin membuat saya semakin percaya diri. Semangat ya. Saya terima kasih. Saya punya pemberdayaan artisan saat ini, pengrajin udah sekitar 150 orang yang berawal hanya dari keluarga. Saya sekarang memberdayakan hampir beberapa desa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hesti. Ya. Ini sangat inspiratif sekali. Jadi kita belajar.